Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita pada renungan saat pagi hari ini. Kita berdoa kepada Allah agar setiap firman Tuhan yang kita dengarkan kiranya memberi kekuatan baru bagi pertumbuhan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu bagi kami, di mana sepanjang malam Engkau telah menyertai kami dan kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita saat pagi hari ini terambil dalam Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, renungan kita pada saat pagi hari ini yaitu sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang yang memiliki pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ketika Yesus datang, dikatakan bahwa dia ingin mendapatkan buah dari pohon tersebut, tetapi dia tidak menemukannya. Lalu dia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Kemudian orang yang dipercayakan untuk menjaga kebun anggur itu berkata, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberinya pupuk." Kemudian dikatakan bahwa kalau dia tidak berbuah tahun depan, tebanglah pohon ara tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 pesan rohani yang disampaikan melalui perumpamaan ini kepada saya dan saudara. Yang pertama, pesan daripada renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini bagi kita, yaitu belajarlah untuk menghargai waktu yang diberikan oleh Allah. Mazmur 90 ayat 12 berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, terkadang bahwa ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang memiliki suatu rencana untuk masa depan kita lupa bahwa kita harus punya waktu dengan Tuhan. Kita lupa bahwa kita harus membangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Berapa banyak waktu kita yang terbuang sia-sia dengan hal-hal atau perkara-perkara duniawi ini. Kita melupakan bahwa kita harus punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Kita lupa bahwa kita harus membangun satu hubungan komunikasi kita yang baik dengan Tuhan. Dan kita menyanyiakan waktu tersebut. Tanpa terasa kita bekerja, berangkat pagi, pulang malam. Kita lupa waktu untuk kita bersaat teduh. Kita lupa waktu untuk berdoa. Kita lupa waktu untuk kita memuji Tuhan, untuk beribadah. Kita lupa bahkan untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita lupa tentang Tuhan sepanjang aktivitas kita. Oleh sebab itu, renungan kita saat pagi hari ini mengingatkan kepada saya dan saudara. Yang pertama, bahwa selama kita diberikan waktu dan kesempatan, mari pergunakan waktu itu sebaik-baiknya agar kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang tahu menghargai waktu, tahu memberikan waktu yang terbaik dengan Tuhan. Yang kedua, yaitu dicangkul di sekelilingnya atau dibersihkan. 1 Tesalonika 5 ayat 22 dan 23 berkata, "Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan
tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus dipenuhi, kita harus dipupuk melalui kebenaran firman Tuhan. Kita harus diisi, kita harus mengisi hidup kita dengan hal-hal yang rohani. Firman Tuhan berkata, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Terkadang bahwa lingkungan, pergaulan dapat merusak kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, berikan dia waktu kesempatan agar dia mencangkul sekelilingnya, membersihkan sekelilingnya, kemudian memberinya pupuk. Saudara, kita harus lihat sekitar kita, kita harus lihat sekeliling kita. Apakah sekeliling kita itu menghasilkan hal yang positif bagi kehidupan saya dan saudara, ataukah lingkungan kita, sahabat, teman, kenalan kita bukan memberikan pengaruh yang positif, tetapi pengaruh-pengaruh yang tidak baik, sehingga membuat kita tidak bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Allah. Firman Tuhan berkata, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu yang kedua ini, cangkul sekelilingmu atau dibersihkan. Lihat situasi sekitarmu. Jangan biarkan kita ada dalam pergaulan yang tidak baik. Yang ketiga, pesan rohani yang kita dapatkan dari kisah ini, yaitu dia berkata, maka dia akan memberi pupuk. Jika tidak, tebanglah pohon ara tersebut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa pupuk rohani yang akan membuat saya dan saudara menghasilkan buah-buah pertobatan? Yang pertama yang harus kita taruh dalam kehidupan hati dan pikiran kita adalah firman atau perintah atau perkataan Allah itu sendiri, sebagai pupuk yang akan menyegarkan, sebagai pupuk yang akan membuat kita menghasilkan buah. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pupuk yang paling ampuh untuk kita menghasilkan buah, yaitu firman Allah itu sendiri. Firman Tuhan berkata, jangan kita lupa untuk memperkatakan kitab Taurat atau firman Tuhan itu. Jangan pernah kita lupa perkatakan firman Tuhan dalam hidup saya dan saudara, bukan kata-kata yang tidak baik. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, kata firman Tuhan. Kita perkatakan artinya kita membacanya, kita merenungkannya, dan kita melakukannya setiap hari, kata firman Tuhan. Supaya apa? Ada buah-buah pertobatan yang kita hasilkan. Kita dapat bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang diinginkan oleh Allah. Sebab dengan demikian firman Tuhan berkata, kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ini yang menjadi pesan firman Tuhan saat pagi hari ini. Mari kita belajar untuk menghargai waktu yang diberikan Tuhan. Mari kita koreksi setiap keadaan kehidupan kita. Apakah lingkungan kita memberikan pengaruh yang tidak baik? Apakah pergaulan kita? Ataukah sebuah pekerjaan kita, usaha kita, atau apapun itu yang saya mau katakan bahwa tidak memberikan pengaruh positif dalam imanmu kepada Tuhan, tinggalkan pada saat pagi hari ini. Supaya apa? Engkau dapat menghasilkan buah. Firman Tuhan berkata, beri pupuk yang terbaik, yaitu kebenaran firman Allah, supaya kita bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk renungan firman-Mu saat pagi hari ini.
Kami diingatkan untuk kami mempergunakan waktu kami sebaik-baiknya, agar kami dibersihkan dari setiap persoalan, dari setiap pergaulan hidup kami, atau setiap sikap-sikap kami yang tidak baik. Kami diingatkan untuk mengisi kehidupan kami, memupuk hidup kami, yaitu tubuh jiwa roh kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami berbuah, menghasilkan buah-buah pertobatan yang baik, agar kami berhasil dan kami beruntung kemanapun juga kami pergi dan berada. Saat pagi hari ini hamba-Mu berdoa, berkati seluruh umat kepunyaan-Mu, mereka yang mendengarkan renungan pada saat pagi hari ini, yang dalam keadaan tubuh yang sakit. Hamba-Mu berdoa, dengan kuasa darah-Mu, dengan bilur-bilur-Mu, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus segala bentuk sakit penyakit apapun itu. Umat kepunyaan-Mu yang terbaring di rumah sakit, di rumah, dimanapun mereka berada, dengan kuasa darah-Mu Engkau memulihkan, memberi kesehatan yang sempurna daripada Tuhan, dan ada pujian ucapan syukur yang boleh dinaikkan di hadapan-Mu. Yang dalam pergumulan berbeban berat, yang saat ini bergumul untuk keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, yang bergumul untuk setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, atau apapun itu, Engkau tolong dari tempat yang maha tinggi. Engkau akan menyatakan kasih-Mu dengan melimpah ya Bapa. Dan setiap umat kepunyaan-Mu yang saat ini sedang berbeban berat, dalam setiap tekanan ekonomi, dalam setiap mereka membutuhkan pekerjaan, atau apapun saat ini yang seolah-olah tidak ada jalan terbuka, hamba-Mu berdoa biarlah Engkau akan memberikan jalan keluar. Engkau akan bukakan pintu-pintu berkat yang baru daripada-Mu ya Bapa, agar kami boleh melihat mujizat-Mu boleh dinyatakan, kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan kami semua. Kami terima berkat yang baru saat pagi hari ini. Berkatilah keluarga lepas keluarga, berkatilah suami, istri, anak-anak, dan berkat yang baru turun atas kehidupan-Mu. Keluar masuk-Mu dalam setiap pekerjaan-Mu, usaha-Mu, pendidikan-Mu diberkati oleh Tuhan. Pimpinan Allah Roh Kudus akan menyertai Engkau, mengangkat Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Semakin hari Engkau naik dan bukan turun. Terimalah berkat, rahmat, hikmah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta karunia baru dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita berkerajaan kekal untuk selama-lamanya. Berkat sepenuhnya terimanya di dalam nama Yesus Kristus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Jangan lupa andalkan Tuhan agar engkau tetap menghasilkan buah-buah pertobatan yang baik, dan engkau semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.